gara-gara kasus Hipatia ini. Ini akan jadi sesi terakhir kita sebelum istirahat. Ya mungkin bisa 1,5 bulan, lebih dikit-dikit. Kalau masih kurang tambah dikit lagi. Ya, jadi ya kan harus ada istirahatnya. Kalau terus-terusan tiap minggu kamu digempur teori filsafat juga pening. Ada fase mengunyah. Jadi hari ini kan ini semacam fase nek bahasa Jawane ngemplok. Ngemplok itu memasukkan ke mulut. Bahasa Indonesia ini apa ya? Belum menelan. Kalau menelan itu setelah dikunyah ditelan. Tapi ngemplok itu ya memasukkan, gak ada Indonesianya. Ya susah ya kalau bahasa Indonesia. Jadi fase ini kan fase memasukkan ke mulut. Entah apa isinya kalian masukin aja, belum dikunyah. Hati-hati jangan langsung ditelan. Kalau langsung ditelan, kalau tidak cocok sama perutmu, kamu akan muntah. Ilmu apapun sebenarnya harus kalian kunyah dulu. Setelah dikunyah, dia akan cocok dengan metabolismemu, bisa kamu telan. Jadi fase Ramadan, ya mungkin kalau ada rekamannya, fasenya mengulang-ulang. Kamu kunyah mana yang harus kamu muntahkan lagi, mana yang layak kamu telan. Itu gunanya. Saya juga gitu. Ini kan saya semacam mengeluarkan, tapi sebenarnya ini mengemplok juga. Tak kunyah lagi. Jangan-jangan yang tak sampaikan itu tidak ada gunanya, terlalu berat, terlalu dalam apa-apa. Itu kan namanya fase mengunyah. Kalau masih enak kita telan, besok kayak gitu lagi. Kalau nggak enak ya dimuntahkan, besok jangan dimakan lagi. Itu fase Ramadan dan Syawal. Dan kita ketemu mungkin pertengahan atau akhir Syawal. Semoga nggak terlalu lama biar nggak lupa sama filsafatnya. Termasuk mungkin Ramadan saya agak longgar. Saya harus minta maaf pada beberapa teman yang pertanyaannya di Facebook lama tidak tak jawab-jawab, karena butuh sedikit-sedikit ngejar referensi. Kasihan kalau cuma tak jawab ngawur. Mungkin di Ramadan saya bisa lebih nyaman. Teman-teman juga yang ingin diskusi, mungkin saya bisa lebih santai kalau Ramadan. Jadi monggo ke Facebook inbox-nya ya, jangan di wall. Ya, kalau di wall nanti ketahuan kamu tidak bisa. Ya, beberapa juga tanya referensi. Ada yang sudah saya kasih, ada yang belum. Insya Allah nanti saya kasih semua. Cuma tidak bisa ujuk-ujuk banyak, karena saya nyusun slide itu tidak selalu manteng buku. Kadang-kadang slide-nya sudah lama ada, karena saya sudah lama juga ngajar filsafat. Cuma slide-nya tak panteng aja. Biasanya muncul wawasan-wawasan baru yang mungkin dulu nggak terlalu ngerti, sekarang ngerti. Atau jangan-jangan dulu ngertinya sudah benar, sekarang melenceng. Ya biasa kan kayak gitu. Tapi belajar filsafat itu jangan takut keliru, karena ketika kamu keliru berarti lahir filsafat baru yang beda sama sebelumnya. Jadi tenang aja. Kok kamu beda itu Derrida nggak harus gini, kok kamu pahami gitu. Nah berarti kamu melahirkan pikiran baru, beda sama Derrida. Jadi lahirlah filsafat yang baru. Jadi nggak usah takut kalau belajar filsafat salah. Salahmu itu berarti kamu genuine, lahir pikiran baru. Termasuk beberapa yang di WA juga ada yang nanya panjang, cuma belum tak respon. Kecuali yang iseng. Ada juga yang saya tidak tahu iseng apa perhatian. Ada yang tiap pagi menyapa. Ya. Awal-awal tak jawab, cuma lama-lama yo akhirnya terakhir kali tak tulis idem, lama-lama yo wis lah. Karena di grup saya ada sekitar 27. Kalau tak latih di satu-satu, kadang-kadang WA masuk itu ya tak biarin aja, kapan-kapan dibaca. Ada yang rajin juga bangunin tahajud. Ya enggak apa-apa lah, berarti kan perhatian padaku. Ya,
2-3 bulan ini ada yang baik sekali, mungkin bukan sini, orang jauh ya, jadi ngirim sesuatu tanda terima kasih, ya enggak apa-apa. Yang jelas tanpa ngirim itu pun yang penting kita frekuensinya sama di ngaji filsafat ini. Apakah hadir atau hanya mendengarkan rekamannya. Termasuk yang tadi yang nanya-nanya. Dan saya sukanya itu kalau tanya WA itu panggilannya macam-macam. Ada yang manggil Ustadz, ada yang manggil Pak, ada yang Kiai, ada yang manggilnya Mbah Yai. Iya, itu sing bikin saya geleng-geleng nih, ya kasihan dia sudah capek-capek pengen menghargai, manggil Mbah Yai, ya monggo lah, ndak apa-apa. Wong itu cuma topeng aja kok. Ndak penting. Kalau saya sibuk dengan topeng, apakah itu setuju apa bantah, itu berarti ilmu ngajinya ndak kena sejak kemarin. Oke, jadi itu ya bagi teman-teman yang ngontak mungkin agak kok ndak dibalas-balas, yo insya Allah nanti Ramadan baru saya agak banyak waktu untuk balas satu-satu, karena kasihan kalau kamu nanyanya serius-serius, jawabnya nggak serius. Termasuk yang pesan buku. Cuma nanti yang pesan Pak, mungkin yang bikin tulisan ya, tokoh ini kemarin bukunya apa saja sih Pak, Enggak bisa instan, saya harus ngecek lagi, inget-inget lagi kemarin dari mana saja. Jadi harus dicek dulu. Dan juga jangan, Pak ini loh yang manusia langit ini apa aja Pak semuanya, itu lebih lama lagi. Jawabnya pasti nggak bisa langsung, jadi jangan dianggap dicuekin. Cuma ya nyari waktunya agak lama memang. Oke, kok sampai situ ya ngomong Hipatia. Oke, kita lanjutkan. Hipatia ini tokoh perempuan pertama, ada yang bilang filosof perempuan pertama dalam sejarah. Meskipun dia mungkin lebih besar dari sekedar filosof, karena dia juga saintis, ilmuwan, ahli matematika, ahli astronomi, dan ahli filsafat. Yang rajin nonton film, yang rajin download film gratis pasti pernah lihat ini. Sekitar tahun 2014 ada film tentang Hipatia, judulnya Agora. Ya kalau ingin lihat kamu ngopi aja di warnet-warnet yang menyediakan itu pasti ada dong. Filmnya film baru. Ini tentang Hipatia. Agora itu kalau bahasa Indonesianya pendopo. Sutradaranya Spanyol, yang main Rachel Weisz. Rachel Weisz itu yang ya The Mummy 1 dan 2, cuma di The Mummy 3 dia hilang. Sekarang jadi istrinya James Bond, Daniel Craig. Kemarin nikah tahun 2011. Ya bang, itu gosipnya gaya, gosipnya barat, jangan gosip kelas Indonesia, rugi. Iya, gosip Indonesia paling kamu ketemunya Julia Perez, Dewi Persik, nggak seru. Gosipnya agak elit dikit, gosip gaya barat. Oke, jadi itu cuma di film itu yang menonjol dramanya, tawurannya dan perangnya. Pikiran-pikirannya ya pasti tidak muncul, karena kalau muncul jadinya bukan film tapi ngaji. Harus dimaklumi, dramanya lebih banyak. Oke, jadi era Hipatia ini adalah era ketika Kristen mulai besar dan mulai balik, dalam tanda petik ya, semacam balas dendam terhadap agama-agama pagan. Sama kayak ketika Islam datang menghancurkan agama berhala sebelumnya. Jadi ini peradabannya namanya peradaban Helenisme. Jadi Romawi itu dulunya kan bagian dari Yunani. Terus dia ditaklukkan, Yunani ditaklukkan oleh Alexander the Great. Kebalik, akhirnya Yunani jadi bagiannya
Romawi. Nah, Alexander the Great inilah nanti yang menyebarkan, karena dia muridnya Aristoteles, dia yang menyebarkan ajaran-ajaran filsafat Yunani ke semua daerah taklukannya, termasuk Mesir, India. Dan di Mesir dia melahirkan peradaban kota yang luar biasa, namanya Alexandria. Jadi Alexandria itu bagian Romawi zaman itu, zamannya namanya Helenisme. Jadi Helenisme berarti peradab. Helenisme itu kalau diterjemahkan bahasa sekarang semacam Jawa. Kalau kalian ngomong Jawani, itu kan tidak harus orang Jawa, tapi orang Sumatera pun yang gayanya kayak Jawa terus, wah kamu Jawa sekali. Orang Jawa sendiri yang tidak, gayanya nggak kayak Jawa, terus disebut durung Jawa. Nah, kalau Helen itu nama sukunya Yunani. Jadi Helenisme berarti gaya Yunani yang disebarkan oleh Alexander the Great di daerah taklukan-taklukannya. Karena Alexander the Great ini kan nggak cuma menaklukkan, untuk bisa membaur dengan masyarakat lokal, terus dilakukan banyak perkawinan-perkawinan oleh prajurit-prajuritnya dengan masyarakat lokal. Nah, antara lain di Mesir, di kota namanya Alexandria. Cuma Romawi ini nanti kan separuh yang awal itu orang menyebutnya pagan, agama lama yang ada dewa-dewa. Separuh yang akhir itu dia Kristen. Romawi jadi kekaisaran Kristen kan sejak era Konstantin, yang nanti dia membangun kota namanya Konstantinopel. Cuma di era, jadi Konstantin ini dibaptis jadi Kristen sebelum dia meninggal. Yang Kristen agak lama ibunya namanya Helen. Cuma Konstantin ini orangnya toleran, jadi meskipun Kristen jadi agama negara, dia mentolerir agama-agama lama. Beda nanti sama penerusnya, Konstantinus kedua. Nah, ini agak keras. Mulai ada basmi-membasmi, aliran sesat. Di era-era inilah nanti muncul Hipatia. Jadi era ketika agama formal mulai keras pada aliran-aliran yang dianggap sesat. Dan zaman kekacauan sesat-sesatan itu nanti kan menandai era lahirnya zaman peradaban yang namanya era kegelapan di barat. Jadi gereja berkoalisi dengan kerajaan menguasai segalanya, A sampai Z. Sering saya ceritakan bahkan dalam perkembangannya urusan kawin aja juga diopeni oleh gereja. Urusan dosa aja bisa ditebus, dibayar di gereja, ketika gereja sangat dominan zaman itu. Jadi yang tertarik meneliti ya, sejak kemarin kita lihat bagaimana sadisnya Islam dan politik. Sebenarnya Kristen dan politik juga tidak jauh-jauh. Atau jangan-jangan memang agama dan politik itu bahaya kalau kawin. Ya, yang terjadi sering begitu. Sampai nanti ada era ketika saya lupa menyebutnya, era tukang sihir. Ketika perempuan-perempuan pagan dicurigai sebagai tukang sihir. Hampir 3 abad urusan tukang sihir ini, kejar mengejar. Biasanya kalau ditangkap, yang dituduh tukang sihir itu ditangkap, dilempari batu dan dibakar. Harus dibakar, karena kalau nggak dibakar ilmunya nggak akan hilang dan nggak bisa mati, katanya zaman itu. Maka tuduhan paling ngeri bagi perempuan zaman itu adalah kalau dia dituduh tukang sihir. Nanti gereja punya manualnya sendiri, ciri-ciri tukang sihir, cara ngecek sihir benar apa enggak, terus cara menghukum tukang sihir. Itu ada kitab manualnya sendiri. Judulnya Malleus, The Malleus Maleficarum, terbitnya di Jerman.
Dan ini jadi pedoman seluruh gereja, dan dimulailah era perburuan tukang sihir. Di beberapa film barat kalian pasti lihat itu. Ketika perempuan witchcraft hunter, pemburuan tukang sihir. Jadi itu era. Dan Hipatia antara lain tuduhan padanya, saking pinternya dia disebut juga tukang sihir. Jadi yang saya tahu di antara lain ngetes perempuan itu tukang sihir apa enggak, nyari besi, dipanaskan, taruhlah di tangannya. Kalau tangannya merah berarti dia tukang sihir. Ayo, susah kamu kan? Apa ya iso kamu besi ditaruh di situ dan ndak merah. Terus perempuan tubuhnya diikat sama batu, dicemplungin ke sungai. Kalau bisa selamat berarti dia bukan tukang sihir. Kalau nggak selamat berarti dia tukang sihir. Ya, banyak yang aneh-aneh kayak gitu zaman. Jadi masyarakatnya jadi sangat kayak mungkin bibit-bibitnya sekarang lahir di Indonesia. Serba pandangan buruk, serba curiga, serba suudzon sama apapun dan siapapun. Zaman itu karena memang Eropa sedang jatuh-jatuhnya. Sebelum lahirnya fenomena tukang sihir ini ada era namanya Black Death. Black Death ini wabah penyakit. Kalau sekarang namanya pes, kutu tikus. Jadi orang yang kena kutunya tikus ini namanya pes. Nanti puncaknya biasanya dia kena radang paru-paru, namanya pneumonia. Zaman itu belum ada obatnya dan menghabiskan, ada yang bilang 60% orang Eropa. Tidak ada rumah yang tidak kena wabah ini. Musim kacau, wabah penyakit di mana-mana, pikiran jadi aneh-aneh. Lahirlah fenomena tukang sihir ini. Jadi itu era gelapnya Barat, diawali dari Hipatia ini. Kenapa disebut awal ya? Sejak ada eksekusi Hipatia inilah nanti mulai marak eksekusi demi eksekusi terhadap para ilmuwan dan filosof. Maka ada yang bilang Hipatia adalah filosof Helenisme terakhir. Kita lihat. Dan Hipatia ini ahli banyak sekali cabang keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-muridnya nanti cerita bahwa Hipatia ini cantiknya luar biasa, sehingga banyak yang naksir. Sayangnya dia aliran filsafatnya Neoplatonisme, dan beberapa konsekuensinya akhirnya dia tidak suka sama dunia dan materi, akhirnya tidak kawin. Eman-eman ya. Atau jangan-jangan kalau dia kawin nggak jadi filosof dan ilmuwan, akhirnya mikir ngomong anak dan nyusui. Jangan-jangan gitu, ya bisa jadi juga. Jadi itu Hipatia. Tidak ada orang yang tidak kagum sama Hipatia. Murid-muridnya banyak, termasuk nanti beberapa yang balik jadi musuhnya, beberapa melanjutkan ajarannya. Tapi nanti ada tragedi. Jadi Hipatia dan ayahnya ini kan termasuk pengelola semacam museum, yang museum keilmuan, perpustakaan zaman itu, dengan koleksi paling besar pada zamannya. Cuma huru-hara abad tengah yang bikin, setelah Hipatia tewas itu perpustakaan Alexandria dihabisin juga. Jadi rezim itu kayak Baghdad waktu jatuh kan perpus juga dihabisin. Alexandria juga begitu. Jadi waktu Mesir jatuh, perpustakaan Alexandria juga dihabisin. Jadi ratusan ribu karya hilang, termasuk banyak tulisan-tulisannya Hipatia. Tidak ada satupun yang selamat kecuali 1, 2, 3 yang diselamatkan oleh muridnya. Itu pun ditulis ulang, yang isinya entah ya entah enggak. Ngaji malam ini bahannya yang entah ya entah enggak itu.
Ya, kalau ada yang tanya bahannya, ada buku, kamu cari e-booknya, judulnya Wisdom of Hypatia. Coraknya sangat neoplatonik, tebal dan bahasa Inggris. Iya, yang saya sering ngomongkan, sebenarnya setiap ngaji ini sering saya kasih clue bukunya, cuma kalian mesti males gerak nyarinya, ngurungok wae. Jadi itu salah satu referensi. Saya lupa yang nulis, kalau tidak salah Bruce McLennan, judulnya Wisdom of Hypatia. Selain itu ada, setahu saya ada 2-3 buku, cuma saya nggak bisa ngangkat itu di sini karena tentang astronomi dan matematika. Ya, kalau tak bawa ke sini, saya takutnya kalian asik ngitung nanti. Ya, jadi pokoknya diakui saja dia ahli astronomi dan ahli matematika. Dunia juga sudah mengakui itu. Cuma di beberapa referensi Kristen, Hypatia ini disebut memang terang-terangan tukang sihir. Mungkin karena saking pinternya. Tidak ada orang yang tidak menghargai Hypatia pada zamannya. Dan dia hidupnya sama bapaknya. Bapaknya namanya Theon, ahli matematika juga. Zaman ini kan sains baru meletik, matematika jadi ilmu favorit. Jadi Hypatia ini mewarisi Plotinus. Plotinus kan agak mewarisi Plato. Plato mewarisi tradisi Pythagoras, yang mampu menggabungkan antara matematika sama mistik, sama tradisi spiritual. Itu yang jadi keahlian filosofisnya Hypatia. Oke, kita lihat sekarang. Oke, ini lukisan, judulnya School of Athena. Ini yang ngelukis Rafael. Di situ ada gambarnya Hypatia. Ini semua tokoh Athena terkenal. Dua yang tengah ini Socrates sama Aristoteles. Plato sama Aristoteles. Plato nunjuk ke atas, ilmunya agak idealis. Kalau Aristoteles tangannya agak nunjuk ke bawah, karena Aristoteles cenderung realisme. Hypatia ada di sini. Yang tadi gambarnya tak potong untuk slide pertama. Ini lukisannya Rafael untuk Paus pada zamannya. Oke, kita besarkan. Gambarnya tidak keluar-keluar. Ini sumbangan yang terkenal dari Hypatia untuk astronomi. Yang pertama, astrolabo, usturlab, kalau bahasanya Khawarizmi. Jadi usturlab itu alat, kalau kalian ngerti di masjid-masjid zaman dulu itu nyari kiblat pakai ini. Perbintangan, ramalan, zodiak pakai ini. Jadi ini untuk ngukur benda-benda langit. Namanya astrolabe. Kalau ini kan termasuk masjid modern, jamnya jam biasa. Tapi yang masjid kuno itu biasanya di depan masjid yang harus terkena matahari ada semacam astrolabe. Itu untuk ngecek ini sudah masuk waktu zuhur apa belum. Masjid lama, orang lama lebih cerdas. Kalau kalian kan sekarang tidak ada yang bisa baca kayak gitu. Ya sebenarnya sederhana sih, kalian pakai kayu satu aja kan bisa. Kalau baris kayunya lebih panjang berarti sudah masuk waktu. Kalau belum ada rumus-rumusnya. Tapi itu orang dulu yang bisa. Nah sekarang agak susah. Kalian bisa baca jam aja, syukur kan. Ya, alhamdulillah. Kalkulator kan juga gitu. Yang kalkulator bagian saintifik kan gak pernah dibuka. Yang biasa hitung-hitungan itu. Nah itu
Astrolabe, karangan ciptaannya Hypatia yang pertama. Yang kedua planesfer, peta langit, peta bintang-bintang, letaknya planet-planet. Gambarnya nggak secanggih itu, tapi sejenis itu gambar paling kontemporer. Jadi Hypatia menginisiasi itu. Jadi planesfer, peta bintang, peta langit. Yang ketiga hidroskop, jadi alat untuk mengukur berat jenisnya benda cair. Kalian nggak usah tanya berat jenis itu apa, caranya gimana, bodoh, gue orang ngerti tak jelas ke. Yang penting kira-kira gambarnya kayak gitu. Itu yang dari bidang ilmu alam. Ada juga pandangan-pandangan astronominya tentang bumi. Jadi Hypatia ini termasuk pendukungnya heliosentris. Itu yang bikin orang-orang ahli kitab yang Kristen tidak suka, karena Alkitab itu isinya geosentris, bumi pusatnya alam semesta. Meskipun orang zaman itu menggambarkan bumi masih belum terbayang bumi itu bulat. Bayangan orang zaman itu bumi itu kayak gini, datar. Jadi bumi itu daratan, pinggirnya ada samudra-samudra, ocean, dibatasi oleh namanya ether, mungkin sekarang semacam atmosfer, dan di luar atmosfer itu udara. Di bawahnya yang itu kan kayak mitologinya Yunani itu kan namanya Tartaros. Tartaros itu dunia gelap, dunia bawah. Kalau di mitologi Yunani itulah neraka. Penguasanya namanya Hades. Hades ini saudaranya Zeus. Zeus itu kan punya 3 bersaudara, yang satu Poseidon, yang satu Zeus, yang satu Hades. Zeus jadi rajanya di gunung Olympus, Poseidon di laut, Hades di dunia bawah. Mereka bertiga ini sebelumnya konspirasi membunuh Tuhan sebelumnya, ayahnya sendiri, namanya Kronos. Ya, itu mitologi Yunani. Ada yang suka baca gitu-gitu? Tidak suka. Jadi dulu mungkin termasuk ketika Islam lahir, orang anggap bumi itu konstruksinya semacam ini. Dunia bawah itu neraka, dunia atas itu surga, bumi itu datar. Makanya kalau film-film zaman dulu, kalau jagoannya, saudaranya, keluarganya dibunuh, pokoknya tak kejar sampai ke ujung dunia, kan gitu. Karena memang dengan konstruksi kayak gitu, ujungnya ada. Sampai kamu kepepet, lari ke laut pun tak kejar lagi. Seandainya sampai ujung laut, kamu akan jatuh ke dunia bawah, itu pun tak kejar juga. Nah, kalau sekarang kan nggak mungkin, karena buminya bulat. Ujungnya di mana nggak jelas. Nanti kamu lari ke sini, muter lagi ke timur terus, kamu akan nyampe di Masjid Sudirman lagi dari barat. Loh, nyampe sini lagi gitu. Itu kan logikanya kalau bumi itu bulat. Nah, dengan asumsi inilah nanti Hypatia dan kawan-kawan merumuskan astronominya. Dan ini memang khas Yunani, karena memang orang-orang Helenisme kan pewarisnya Yunani. Tuduhan yang bikin Hypatia dieksekusi adalah yang pertama, mengkritik agama formal. Ya zaman itu Kristen. Jadi sama kayak kemarin Syekh Siti Jenar, kemudian sebelumnya ada Al-Hallaj. Itu kan mengkritik formalisme dalam agama. Jadi agama formal itu kan sering membakukan sesuatu yang formal sehingga kehilangan isi hakikatnya. Sholat ya berhenti di syarat rukunnya, puasa berhenti di tidak makan, tidak minumnya, zakat berhenti di 2,5%-nya. Kehilangan hakikatnya.
Orang bisa sholat sekaligus masih maling, masih korupsi. Orang bisa haji sekaligus masih curang. Itu berarti apa? Keberagamaan yang hanya peduli pada formalitasnya. Dan itu yang dikritik oleh orang-orang seperti Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, dan termasuk juga Hypatia. Jadi Kristen yang mulai jadi institusi agama. Bahkan nanti ada satu konsili, namanya konsili Nikea. Di konsili Nikea itu Kristen yang sebelumnya alirannya macam-macam, kemudian bikin semacam konferensi. Terus jadi dulu itu aliran-aliran ini ada yang Yesus itu ya tetap kayak nabi bukan Tuhan, ada yang memang anggap Yesus itu Tuhan, ada yang anggap oknumnya 3 kayak sekarang itu. Terus dibikin konsili, gegeran, akhirnya dipilih suara terbanyak, dan suara terbanyak milih Trinitas. Jadi itu hasil konsili sebenarnya, termasuk mana nasnya Alkitab yang disepakati dan seterusnya. Yang kayak gini ini yang dikritik oleh Hypatia. Dan gak banyak orang yang siap dikritik. Ngeritik dianggap anti dan tidak suka. Nah itu yang sering jadi sumber masalah. Jadi kalau ada orang ngeritik dianggap musuhnya. Nah itu sumber masalah. Sejak kemarin, sejak Syekh Siti Jenar, sejak Al-Hallaj. Yang kedua, Hypatia ini masih ikut tradisi lama, tradisi menyembah dewa-dewa. Bahkan Hypatia lebih suka mengajarkan dewa-dewa yang perempuan. Jadi yang perempuan ini kan yang menurut Hypatia powernya jauh lebih besar. Zeus itu banyak ketipu, banyak kejebak oleh dewa-dewa perempuan ini. Mulai Hera, mulai macam-macam namanya banyak. Ya kan? Jadi itu yang jadi fokusnya Hypatia. Dan ini nanti yang bikin Hypatia jadi idolanya kelompok feminis. Jadi ini filosof pertama yang tidak usah gembor-gembor bahwa dia feminis. Dia secara sekaligus membela perempuan dan jadi bukti bahwa perempuan bisa naik derajatnya, bahkan bisa ngajari laki-laki. Karena dia gurunya banyak sekali laki-laki zaman itu, dan itu sudah luar biasa. Terus yang ketiga, pandangan-pandangannya yang cenderung neoplatonik. Nanti kita banyak ngomong tentang neoplatonisme. Dan yang ketiga, astronominya yang cenderung heliosentris. Itu yang bikin dia dieksekusi pada akhirnya. Dan jangan salah, dieksekusinya nggak sekedar dipancung. Jadi Hypatia itu, kalau di film ada penghalusan-penghalusan, tapi aslinya di naskah yang ada di barat itu, jadi dia diseret, kemudian ditelanjangi, dipukuli sepanjang jalan, terus dimutilasi, terus dibakar. Dan itu oleh orang pendukung-pendukungnya. Pendukung ada uskup agung saat itu namanya Cyril. Cyril inilah nanti yang memfatwakan sesatnya Hypatia. Dan itulah yang bikin dia dikeroyok orang sekota saat itu. Jadi hati-hati ya, fatwa sesat itu dampaknya nggak sekedar terus. Karena masyarakat yang nggak ngerti, sesat itu diartikan membahayakan. Dan yang terjadi di banyak kasus kemarin, Al-Hallaj, Siti Jenar kan begitu. Maka hati-hati dengan vonis sesat. Jadi tuduhan-tuduhan itulah nanti yang bikin Hypatia dieksekusi. Maka dia jadi simbol martir di barat. Meskipun era ini nanti mengawali era kegelapannya barat. Setelah itu kan nanti banyak sekali ilmuwan-ilmuwan selanjutnya yang dieksekusi.
Termasuk Galileo yang dipenjara lama dan jarinya dipotongi. Ini kalimatnya Cyril, fatwanya. Jadi ngutip Alkitab yang ditafsir versinya dia. Jadi katanya Cyril, a woman should learn in quietness and full submission. Perempuan itu kalau mau belajar atau mengajar tidak boleh rame, harus diem, suaranya aurat. And full submission, harus pasrah 100%, jangan cerewet. Nanti yang ahli Alkitab akan bisa menunjukkan bahwa ayat ini harus dibaca dengan konteksnya, tidak bisa ujuk-ujuk diterjemah harfiah. Kalian kan sudah seneng, wah berarti Alkitab ada. Tidak, sama kayak Al-Quran, beberapa ayatnya harus dibaca dengan konteksnya. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. Aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar atau merasa punya kuasa di atas laki-laki. She must be quiet. Perempuan itu diamlah, jangan banyak tingkah. For Adam was formed first, then Eve. Karena Nabi Adam itu diciptakan dulu, baru Hawa. Jadi karena Adam yang pertama, Hawa yang kedua, berarti Adam kelas 1, Hawa kelas 2. And Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and become a sinner. Itu persis kayak Al-Quran yang kamu tafsirkan bahwa yang menggoda Adam sehingga makan buah khuldi itu Hawa. Dia tergoda oleh setan. Kan selama ini itu yang ada di kepalamu. Jadi akhirnya kesimpulannya bahwa perempuan itu mudah tergoda dan sekaligus penggoda. Dialah yang bikin Adam terjebak. Coba Adam dulu gak ketipu, gak terjebak, kita masih di surga. Gak usah capek-capek ngaji kayak gini. Sudah enak hidup kita, kan gitu terusan kesimpulannya. Ya kan? Jadi apalagi terus ada yang mensyarahkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi hanya bagian kecil. Dan itu untuk memenuhi kebutuhannya Adam. Jadi sifatnya komplementer. Itu nanti yang bikin masalah. Dia melengkapi saja, jadi tidak penting. Di antara para filosof awal, Socrates, Plato agak menghargai perempuan, tapi Aristoteles agak merendahkan. Nanti di Aristoteles perempuan itu setengahnya laki-laki. Di Islam malah di fikih seperempatnya. Karena kesaksiannya laki-laki 1 butuh perempuan 4. Nah itu seperempatnya cuman kan derajatnya. Itu lagi-lagi tafsir, tergantung orang menafsirkannya, membacanya seperti apa. Oke. Atau jangan-jangan laki-laki dan perempuan itu jangan dibaca gendernya, tapi dibaca kualitasnya. Jantan dan betina. Kalau ada laki-laki yang betina, wah ini kesaksiannya butuh 4 juga itu. Atau begitu. Nah kalau perempuan yang jantan mungkin dia butuhnya 1. Atau feminin dan maskulin. Kalau ada laki-laki yang feminin, nah mungkin memperlakukannya ya kayak perempuan. Kalau ada perempuan yang maskulin, begitu. Tafsir itu bisa kemana-mana, tergantung asumsinya. Nah, Cyril ini pakai ayat ini dari Alkitab untuk mengeksekusi Hypatia. Kalau ada perempuan kok di atas laki-laki, karena Hypatia saat itu muridnya banyak dan kebanyakan cowok, itu dianggap menyalahi aturan. Perempuan gak boleh. Kalau dia mau ngajar ya sesama perempuan, nanti timbul fitnah. Saya tidak tahu fitnahnya dari perempuannya atau laki-lakinya.
Oke, padahal dalam ceritanya banyak yang jatuh cinta pada Hypatia, tapi dia cuek, nggak mau, karena dia lebih jatuh cinta sama ilmunya. Nanti di neoplatonismenya sebenarnya dia lebih cinta sama Tuhannya. Kita lihat. Oke, dua filosof Helenisme terakhir. Tadi saya jelaskan Helenisme itu sama kayak Jawa tadi. Ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kita masuk ke pemikirannya. Jadi Helenisme itu